Halo semuanya, di video kali ini kami akan mewawancarai 3 narasumber yang akan mewakili masyarakat umum, generasi muda, dan juga pemerintah. Mereka akan diberikan beberapa pertanyaan mengenai polemik pada Pancasila sebagai dasar etika politik. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan secara singkat menjelaskan etika politik di dalam era reformasi. Nah, dalam era reformasi, etika politik tenggelam dalam euforia demokrasi. Akademisi menyebarkan wacana pentingnya aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peran tokoh lintas agama dalam memahami pluralisme mulai bermunculan untuk memaknai keberagaman di dalam satu kesatuan yaitu NKRI. Namun, tantangan Pancasila saat ini meliputi ekstremisme ideologis yang anti pluralisme, kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan sosial, dan korupsi. Halo semuanya, aku Jessica Damayanti dari Universitas Pajajaran, Fakultas Hukum Angkatan 2020. Halo semuanya, nama aku Velika Sharon, mahasiswa Universitas Pelita Harapan dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2019. Kenalkan, saya Siti Nurbani, saya merupakan pegawai dari instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan saya baru mulai masuk di BPK RI per tahun ini. Kalau menurut saya sendiri, Pancasila itu udah tepat dijadikan sebagai dasar etika politik Indonesia, di mana Pancasila itu kan, kalau misalnya kita tahu, udah mengalami banyak pergunjingan dulu yang udah dilakukan sama founding fathers kita. Nah, Pancasila itu sebenarnya udah mencakup keseluruhan kebutuhan untuk bagaimana kita bermasyarakat dan turun langsung di masyarakat kayak gitu. Dan kalau misalnya sebagai dasar etika politik, sebenarnya itu udah menjadi acuan yang bagus juga, karena Pancasila itu kan udah mencakup semuanya, kayak persatuan Indonesia, terus ketuhanan yang Maha Esa, kayak gitu-gitu. Jadi kalau saya sendiri, saya setuju dan saya pro terhadap adanya Pancasila sebagai dasar etika politik Indonesia. Dasarnya gitu ya, Pancasila itu kan adalah sebuah ideologi negara Indonesia. Jadi menurut saya sudah jelas bahwa seluruh etika berpolitik maupun semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus didasari dan sesuai dengan Pancasila. Jadi sifat dari Pancasila ini juga universal gitu, dalam artian emang dapat diimplementasi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Dapat juga dikatakan bahwa di antara seluruh perbedaan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia, Pancasila itu juga sebagai pemersatu kita semua gitu. Jadi Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa. Oleh sebab itu makanya nilai-nilai yang tersurat dalam Pancasila maupun yang tersirat juga itu harus dijadikan landasan dan juga tujuan dalam mengelola kehidupan negara maupun masyarakat. Jadi Pancasila ini selain juga sebagai sistem etika berpolitik gitu ya, tapi Pancasila ini juga merupakan way of life dari bangsa Indonesia gitu, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap maupun bertingkah laku. Sebenarnya kalau kita ngomongin polemik ya, kalau kita lihat juga di situasi sekarang kan memang banyak banget tuh politik di Indonesia tuh yang bersinggungan dengan agama dan kesukuan ya. Dimana itu bertentangan dengan sila pertama sih, dimana di sila pertama kan kita udah jelas ya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tentang religi, tentang keagamaan seharusnya itu menjadi hal yang bebas untuk dianut oleh semua orang ya, tidak dikotak-kotakan. Sedangkan di beberapa tahun terakhir ini kita sering banget tuh menyaksikan politik-politik yang lebih berbau agama. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung kan bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Seperti itu sih kalau dari pandangan saya. Sebenarnya dinasti politik ini tuh nggak bisa dihilangkan secara murni hilang, karena pasti dinasti politik ini dalam istilah sekedar dalam politik pun itu udah banyak banget dinasti politik yang muncul. Sebagai contoh aja, kalau misalnya kita ambil dari perusahaan, kayak ketika misalkan papa kita yang megang perusahaan, terus papa kita mau lengser, itu kan jabatannya pasti turun ke anaknya, bukan ke orang lain. Nah sebenarnya sekecil itu aja itu udah bisa jadi contoh bahwa dinasti politik tuh nggak cuma ada di politik tapi dimanapun. Tapi kalau misalkan di legislatif, di politik, terus di pemerintahan, dinasti politik tuh udah pasti banyak banget. Karena sekedar tahta pemerintahan nggak boleh turun ke orang lain tuh udah banyak banget. Jadi dinasti politik ini bakal sulit kalau misalnya mau dihilangin secara keseluruhan, dihilangin kayak gitu. Karena emang udah budaya sih. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi sebenarnya dinasti politik itu udah ada sejak lama gitu. Dari zaman
Presiden pertama Soekarno sampai Presiden Megawati itu kan semuanya emang mereka satu keluarga gitu. Itu juga jadi salah satu dinasti politik. Sebenarnya dinasti politik tuh nggak bisa kita katakan jelek, nggak bisa kita katakan buruk gitu. Karena sebenarnya tergantung konteksnya dan tergantung setiap kasus sih ya. Kita kan juga sebagai negara demokrasi itu semuanya tergantung sama suara rakyat kan. Jadi dinasti politik ini tergantung perspektif setiap orang sih. Menurut saya pribadi, adanya dinasti politik sih ada unsur bertentangannya dengan esensi demokrasi dan kesetaraan dan juga objektivitas dari masyarakat itu. Tapi kenyataannya dinasti politik sering diterima di publik gitu loh. Karena ada faktornya popularitas keanggotaan keluarga itu, misalnya dia punya anggota keluarga yang memang track recordnya bagus di dunia politik. Sehingga publik cenderung emang berpihak pada grup dengan kompetensi lingkaran dalam politisi terhormat gitu lah ya istilahnya. Jadi akhirnya individu tersebut emang bisa mendapatkan kepercayaan publik gitu. Kalau ngomong dinasti politik, sebenarnya kan dinasti politik itu kan kentalnya kan di zamannya Pak Harto ya. Itu kan kita tahu sendiri lah rahasia umum ya, kalau keluarga Cendana kan tentu banyak yang memegang peran-peran di pemerintahan. Cuman ya berserunya waktu, demokrasi semakin baik ke depan kan gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin dinasti politik pro dan kontra ya. Selama politik yang dijalankan itu didasarkan dengan demokrasi, dengan pemilihan langsung, melibatkan masyarakat, sebenarnya nggak ada masalah kan itu ya. Kalau kita bilang ya mungkin orang-orang yang membawa isu-isu dinasti politik tapi sebenarnya dilakukan secara sah ya mereka iri aja mungkin gitu ya secara pasarnya ya. Cuma memang perlu digarisbawahi bahwa kalau memang terkait dinasti politik ini ya peran masyarakat harus lebih aktif lagi ya untuk mengawal perpolitikan di negara kita. Jangan sampai zaman-zaman seperti yang lalu terjadi atau terulang lagi di negara kita. Seperti itu sih seharusnya Pancasila sebagai dasar negara kita, khususnya di sila keempat mengenai demokrasi itu harusnya menjadi acuan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan terutama bagi para pelaku-pelaku politik ya yang berperan langsung di pemerintahan. Jadi kalau misalnya sebagai masyarakat umum, implementasi Pancasila itu misalkan sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana di lingkungan masyarakat pun itu kan kita banyak banget suku, agama, ras yang memang kita harus hormatin, dan sebenarnya implementasi dari sila ketiga ini tuh udah kita implementasiin ketika kita saling menghargai orang lain dengan sukunya sendiri, dengan budayanya masing-masing kayak gitu. Terus juga misalkan implementasi sila kedua itu kemanusiaan adil dan beradab, di mana kita bisa sekedar memanusiakan manusia kayak gitu dan kayak adil ke sesama manusia. Paling kayak gitu sih sebenarnya kalau implementasi dari Pancasila sebagai dasar etika politik. Peran pemuda itu sangat besar. Misalkan nih, kita lihat momen Sumpah Pemuda pada zamannya. Itu merupakan satu momen yang menjadi fondasi utama dari persatuan dan juga kesatuan NKRI gitu. NKRI jadinya diinisiasi dan juga dibentuk oleh para pemuda pada zaman itu, contohnya gitu ya. Jadi kita dapat simpulkan juga dan kita dapat sadari bahwa sebenarnya peran dari pemuda ini sangat besar untuk melakukan gerakan-gerakan transformasional yang pastinya positif dan membawa Indonesia menjadi maju gitu. Dalam hal ini, pengimplementasian Pancasila tentunya peran pemuda itu sangat besar, terutama dalam mengimplementasi sebagai ideologi negara Indonesia gitu, di seluruh Indonesia pastinya. Jadi mahasiswa sendiri khususnya itu memiliki peran penting juga di masyarakat, yaitu sebagai salah satunya agent of change kalau kalian tahu, yang artinya mahasiswa itu adalah sebagai penggerak gitu ya, penggerak ke perubahan yang lebih baik melalui ide-ide mereka, melalui ide-ide inovatif, melalui keterampilan mereka, pengetahuan dan lain sebagainya. Ini menarik sih ya, karena memang kalau saya sendiri kan latar belakangnya dari ASN ya, aparatur sipil negara atau PNS. Itu di ASN sendiri itu kita tuh punya nilai-nilai dasar disebutnya berakhlak, dimana itu singkatan ya dari berorientasi pelayanan, akuntabel dan lain sebagainya sampai ada 6 poin, 6 poin. Nah itu nilai-nilai itu dibangun berdasarkan Pancasila sebenarnya, berdasarkan nilai Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, 4 pilar negara. Nah melalui 4 pilar negara dan nilai-nilai berakhlak harapannya dipegang oleh setiap ASN. Nah itu ke depan ya seharusnya sudah menjadi tanggung jawab ASN
atau pemerintahan itu menjadi pelayan masyarakat yang lebih baik lagi. Seperti itu sih, seharusnya kalau menurut dari pandangan saya sih, dengan adanya nilai ini dan komitmen dari pemerintah untuk menjalankan nilai-nilai ini, seharusnya peran-peran dari, khususnya dari latar belakang saya, ASN itu ya, itu menjadi lebih baik lagi sih ke depan. Berharapnya seperti itu.